Oke baik, di sini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi? Transformasi merupakan perubahan suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, yaitu X dan Y, garis, yaitu Y sama dengan AX tambah B, bangun datar. Jenis-jenis transformasi, yang pertama ada translasi atau bisa disebut dengan pergeseran, yang kedua refleksi atau bisa disebut dengan pencerminan, yang ketiga rotasi atau bisa disebut dengan perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi atau bisa disebut dengan perkalian. Sekarang kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Definisi dari translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Translasi tidak mengubah bentuk objek. Saat kita menggeser bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun datar tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan vertikal. Nah, garis translasi di sini terdiri dari arah pergerakan, yaitu horizontal misalkan ke kanan maka ditandakan dengan positif, misalkan horizontal yang ke kiri maka ditandakan dengan negatif, dan vertikal atau sumbu Y misalkan ke atas ditandakan dengan positif dan ke bawah ditandakan dengan negatif. Garis translasi dapat pula dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu AB. Nilai A merupakan komponen horizontal dan B merupakan komponen vertikal. Translasi pada gambar di samping itu bisa ditulis sebagai 7, 4. Untuk contohnya yaitu mencari bayangan, misalkan kita mencari bayangan segitiga ABC. Oleh translasi disebut gambar di samping ini tuh A titiknya 5,7, B titiknya 2,1, C 8,2. Untuk translasinya atau pergeserannya yaitu 7,4. K A aksennya sama dengan 5, 7 ditambah 7, 4 sama dengan 12. Untuk B aksennya yaitu sama dengan 2, 1 ditambah 7, 4 sama dengan 9, 5. C aksennya yaitu 8, 2 ditambah 7, 4 sama dengan 15, 6. Formula translasi bayangan titik A, X, Y. Oleh translasi A, B adalah A aksen, X ditambah A, Y tambah B. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi atau bisa disebut dengan pencerminan. Untuk definisinya yaitu refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Pada materi refleksi ini kita akan mencari bayangan suatu titik atau bangunan yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Sifat-sifat refleksi. Untuk sifat cermin datar adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya adalah pada kamera pinhole. Bayangan objek akan terbalik dan berputar. Macam-macam refleksi di sini. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X maka bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Seperti contohnya A titik A yaitu 8,5, maka untuk refleksinya yaitu A aksen 8, negatif 5. Yang kedua refleksi terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y maka bayangannya adalah A aksen, negatif Y, negatif X, Y. Contohnya yaitu A negatif 5,6 jika direfleksikan maka A aksen 5,6. Yang ketiga yaitu refleksi terhadap titik asal. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0 maka bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y.
Contohnya yaitu titik A-nya ada di 4,5 jika direfleksikan terhadap titik asal, maka refleksinya yaitu A aksen negatif 4, negatif 3. Yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen Y, X. Contoh yang di sini yaitu titik A yaitu negatif 2,4 jika direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, maka untuk refleksinya yaitu A aksen 4, negatif 2. Dan yang selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Untuk contohnya di sini yaitu titik A 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka jadinya A aksen negatif 3, negatif 2. Selanjutnya yaitu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen X, 2 K negatif Y. Maaf, A aksen X 2K dikurangi Y. Untuk contoh yang di sini ada titik A 6,7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka untuk bayangan atau refleksinya yaitu A aksen 6,3. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap garis X sama dengan K. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen 2K dikurangi X, Y. Misalkan di sini titiknya yaitu A 3,3 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka untuk refleksinya yaitu A aksen 9,3. Baik, perkenalkan nama saya Siti Rahma dengan NIM 842022300016. Di sini saya akan melanjutkan materi transformasi geometri yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotasi atau perputaran, di mana rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat arah rotasinya. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai positif, dan maka sebaliknya juga arah rotasi yang searah dengan jarum jam akan bernilai negatif. Contoh rotasi yaitu rotasi dengan pusat titik 0,0 sebesar 90 derajat, ini mana titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen min Y, X. Contoh rotasi yang kedua yaitu rotasi dengan pusat titik 0,0 sebesar min 90 derajat, di mana titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar min 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen Y, min X. Contoh yang ketiga yaitu rotasi dengan pusat titik 0,0 sebesar 180 derajat, jika titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 180 derajat, bayangannya adalah A aksen min X, min Y. Yang selanjutnya itu dilatasi atau perbesaran atau perkecilan, di mana definisi dilatasi adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Faktor skala dilatasi yaitu
Faktor skala dilatasi dapat ditentukan oleh panjang jarak titik pusat ke objek atau PA terhadap panjang titik pusat ke bayangan. PA aksen pada contoh di samping berlaku ada PA aksen sama dengan 2 PA, sehingga faktor skala A-nya adalah 2. Formula dilatasi, yang dimana bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor skala K adalah A aksen K sama dengan K dalam A aksen K dalam kurung X min Y plus A, K dalam kurung Y min B plus B.